Udah matang belum, Bang? Udah. Oh, asik. Tinggal menunggu waktu. Oke, Abang ini akan membuat liwet yang terenak. Nah, tapi sebelumnya kita akan membuat teh ya. Teh manis. Teh hangat, teh gelis. Teh gelis. Oke. Abang ini jago ya untuk membuat sebuah minuman. Ya Bang ya. Apalagi minuman galak ya. Aduh. Sialnya membuat air teh dengan aqua galon. Aduh. Dengan apa aja Bang? Minunya cak-cak gerai. Cak-cak gerai itu pedang ya, ikan pedang. Iya. Ikan pedang. Lalu ada pete, rujak kacang, dan tentunya sambal terasi ya. Mantap. Itu pasangan-pasangan yang ideal. Mantap siapa? Sip. Biar mantap. Oke. Mantap sekali ya Bang ini ya. Kita tetap mantap. Merdeka. Lapar Bang. Tinggalkan aja Bang. Biarkan kita air minuman. Diam-diam berayap, datang seekor nyamuk, hap ditangkap. Cicak di dinding, diam-diam berayap, datang seekor nyamuk, hap ditangkap. Oh mantap. Kita teh ya, ini jatuh teh ya. Terima kasih Bro Cicak sudah membantu diriku dari bentol-bentol gigitan nyamuk. Terima kasih Bro Cicak sudah membantu diriku dari gatal-gatal dan garuk-garuk. Guys, mana poek burung kena tuh. Nah, sing deket atuh sing nangtung. Kamera Lauk deket. Lauk Oh iya. Lauk. Bawal. Lauk kakap. Kakap merah. Tempe. Putra Jair. Dari mana nih Putra Jair? Ini dari Cipatujah. Cipatujah. Ini minumannya Sunlet. Lihat. Mantap. Bang. Mau dibelem heula hiji mah Eta we dina kulkas dina kulkas. Oh aya nya geus satu. Sip. Udah. Ya, ini sama terasi. Ini rujak cabe. Pencok kacang. Ya kacangnya jauh. Di sini aja kacangnya. Kopi luwak. Wah ini kesukaan mama ya. Timun. Daun persiapan nasi liwet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat ya di malam hari lapar-lapar. Alhamdulillah ada yang keidean untuk ngaliwat lagi atau menanak nasi liwet lagi. Mantap ya.
Ini kalau tugas di daerah ini nih, mantapnya seperti ini nih. Kebersamaan masak nasi liwet dengan menu seadanya ya, ada ikan asin, ada juga putra jair, alias anaknya jair, ikan jair, mujair. Ditambah lalap-lalapan, dan yang paling penting, yang paling nikmat dengan pete. Waduh ya, banyak sekali pete di sini, tinggal memetik. Ini semua berasal dari alam pemirsa ya, seadanya. Cuman yang membeli itu cuman bumbu-bumbunya aja dan kerupuk pemirsa. Oke, kali ini kita akan makan nasi liwet bersama sahabat. Wah. Oke, sudah siap makan nasi liwet. Abang, bang. Liwet? Bang. Waduh, kita makan lagi guys. Lebih banyak lagi. Sedih aja kayak jadi di sini sama. Ini apa Pak? Itu kesukaan mama. Makan. Ayo. Wah, Pak. Si menentukan warga kenyangan mana sok lah. Kali putih kamu. Hah? Kali putih. Oh, kali putih. Lumbehan. Oke guys. Oke pemirsa, sambil makan nasi liwet, sambil menikmati makan nasi liwet malam-malam. Nah, ini nasi liwet ini ternyata sangat-sangat legendaris bagi warga Jawa Barat, khususnya bagi warga Tasikmalaya. Karena konon katanya, bukan konon katanya, dalam catatan sejarah, nasi liwet ini sangat berpengaruh dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya dalam menghadapi pemberontakan DITI. Bahkan DITI bisa kalah dengan nasi liwet. Aduh, ini gimana ceritanya nih? Nah, kalau kalian penasaran, ayo kita ikuti sama bercerita sambil makan nasi liwet. Oke guys. Dan melakukan pengejaran di mana mereka berada, hingga mereka menderita kelaparan. Bahkan banyak yang mati karena kelaparan. Menyebabkan banyak senjata yang mereka buang begitu saja karena tidak kuat membawanya. Oke pemirsa, ternyata dalam sejarahnya nasi liwet Sunda ini sangat berperan penting dalam perjuangan menjaga keutuhan negara Indonesia. Salah satunya ketika tentara kita sedang berperang untuk menumpas kelompok DITI atau dikenal dengan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, yang memberontak terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan nasi liwet inilah salah satu senjata sehingga DITI bisa lumpuh bahkan menyerah. Ternyata nasi liwet ini sangat sakti sekali pemirsa ya, meskipun cuma nasi biasa dengan dimasak dengan seadanya lewat kasro dan juga bumbu-bumbu serta lauk pauk seadanya, ternyata bisa mengalahkan kelompok Darul Islam. Waduh,
merupakan wangi harumnya ikan asin dan bumbu-bumbu nasi liwet bikin DITI menyerah. Jadi tidak usah dengan senjata yang modern atau nuklir sekalipun atau menggunakan jimat-jimat jimat-jimat dukun, cukup dengan nasi liwet saja DITI menyerah. Waduh, DITI yang sejatinya memberontak terhadap Republik Indonesia sejak tahun 1949 sampai 1962, itu kurang lebih sekitar ya 12 tahunan, 15 tahunan ya pemirsa. Tetapi perjuangan DITI ternyata bisa dikalahkan dengan wanginya dan nikmatnya nasi liwet. Dikutip dari tirto.id dan kompas.com, di wilayah Tasikmalaya nasi liwet memiliki peranan sejarah tersendiri, yaitu disebut-sebut ikut berperan dalam menumpas pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau dikenal dengan DITI pada tahun 1962. Pada masa itu beberapa warga dan tentara Siliwangi alias Divisi Siliwangi atau tentara TNI Siliwangi memancing para pemberontak keluar dari persembunyiannya di kawasan pegunungan dengan keharuman khas nasi liwetnya. Dikutip dari Pikiran Rakyat, salah seorang pelaku sejarah yang bernama Omot yang mungkin tahun 1992 berusia 89 tahun, warga Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, merupakan salah satu seorang warga yang ikut dalam penumpasan pemberontak DITI melalui strategi pagar betis. Strategi pagar betis ini merupakan upaya tentara TNI Siliwangi bersama warga Tasikmalaya menumpas pemberontakan di kawasan Gunung Galunggung dan sekitarnya. Pak Omot mengaku saat itu terjadi pengepungan pemberontak yang bersembunyi di kawasan Gunung Galunggung. Tentara dan warga saat itu merasa kesulitan untuk menemukan para pemberontak, meski kini telah diketahui para pemberontak kala itu bersembunyi di dalam tanah dengan cara membuat lubang persembunyian di dalam hutan. Saat itu diketahui persembunyiannya di mana. Soalnya hutan saat itu masih belantara dan banyak hewan buas. Terang lelaki yang saat ini kondisinya masih terlihat bugar. Dikutip dari pikiranrakyat.com. Awalnya tak direncanakan ide memancing musuh dengan keharuman nasi liwet. Saat berperang digunakan sebagian tentara dan warga kala itu. Awalnya ide itu diketahui saat rombongannya membuat nasi liwet dengan lauk ikan asin di kaki bukit gunung. Harumnya dan yaminya masakan nasi liwet dan ikan asin saat itu menyebar sampai ke puncak gunung, terbawa angin dan tercium oleh hidung para pemberontak DITI. Ternyata keharuman masakan tersebut memancing pemberontak yang kelaparan. Perut pun mungkin berbunyi kriuk 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 karena hampir beberapa bulan tidak menemukan makanan di hutan akibat pengepungan warga dan TNI. Dari pengepungan tersebut, para pemberontak tidak bisa menjarah makanan warga atau turun gunung karena sekeliling hutan telah dikepung oleh tentara dan warga sekitar dengan strategi pagar betis. Si pemberontak tidak bisa turun gunung untuk mengambil makanan, jadi mereka kelaparan. Awal mengetahui gerombolan kelaparan saat kami meninggalkan bekas makanan nasi liwet dengan ikan asin untuk pergi bergerilya. Sisa makanan ada yang ngambil. Kami pun curiga gerombolan itu yang mengambilnya, papar Omot dalam tulisan Pikiran Rakyat. Dari peristiwa hilangnya ikan asin oleh Ucing Garong,
mungkin oleh para pemberontak yang menyelinap, akhirnya diketahui oleh warga dan tentara tentang cara untuk mengatasi dan melumpuhkan DITI, yaitu warga dan tentara melakukan dan memancing pemberontak dengan harumnya nasi liwet. Caranya nasi liwet dengan lauk ikan asin dimasak dengan api unggun kecil dan ditinggalkan seolah-olah bekas dimakan. Tentara dan warga pun bersembunyi dan memperhatikan dari kejauhan makanan nasi liwet yang ditinggalkan di bara api unggun yang kosong. Ternyata benar, sekelompok orang bersenjata turun dari gunung untuk mengambil makanan karena kelihatan kelaparan. Mereka mengira nasi liwet telah ditinggalkan oleh pasukan pagar betis dan hendak membawanya ke persembunyian. Dan pada akhirnya pasukan tersebut disergap. Aduh. Bahkan ada di beberapa tempat ya, pasukan DITI datang sendiri menyerahkan diri kepada warga dan tentara karena mencium aroma ikan asinnya yang memang lezat. Aduh, kebayang ya, udah berhari-hari mungkin pasokan makanan sudah dikepung, tidak bisa makan. Ya, daripada mati kelaparan lebih baik menyerah saja. Ternyata strategi nasi liwet tersebut tidak dilakukan di satu tempat. Ini dilakukan di berbagai tempat pengepungan pagar betis ya, tempat pengepungan DITI di berbagai tempat. Ada di daerah Gunung Galunggung, ada di daerah Salopa, ada di daerah Subang, dan ada di daerah yang Majalaya, dan yang terakhir di sekitar Gunung Geber. Konon katanya pemimpin DITI Kartosuwiryo ditinggalkan oleh anak buahnya karena anak buahnya pergi menyerahkan diri karena tercium wangi aroma nasi liwet. Berkat nasi liwetlah maka perjuangan pemberontak DITI yang meresahkan warga Jawa Barat itu berakhir. Dilansir dari ayotasik.com, Bapak Nunu yang berasal dari Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya bercerita bahwa dahulu ketika operasi pagar betis teu aya kontak senjata waktos pagar betis mah, jadi dipancing gerombolan teh ku liwet sareng ku gigitaran. Artinya nggak ada kontak senjata waktu pagar betis. Jadi dipancing gerombolan atau pemberontak itu keluar dan menyerahkan diri itu pakai liwet sama main-main gitar. Waduh. Jadi selain nasi liwet dan juga musik gitar-gitar, ternyata gerombolan atau yang dikenal dengan DITI itu menyerah. Pada tanggal 4 Juni 1962, DITI pun berhasil ditumpas. Pemimpinnya Bapak Sekar Marji Marijan Kartosuwiryo atau imamnya itu ditangkap, dan berakhirlah pemberontakan DITI dengan banyak yang simpatisannya menyerah dan kembali ke NKRI. Oke pemirsa, jadi itulah jasanya nasi liwet yang ternyata berguna dalam masa perjuangan untuk menegakkan NKRI. Bagi warga Jawa Barat, khususnya warga Sunda, orang Sunda ya, ingat ya, kalau kau merasa orang Sunda belum mencicipi rasanya nasi liwet, waduh. Jadi rasakanlah nasi liwet itu. Nasi liwet itu bukan rasanya saja, tapi kebersamaannya itu loh ya, yang membuat rasa nasi liwet lebih bermakna dan lebih hidup. Meskipun dengan pauk-pauk seadanya.